Dramatis. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi sama aku Nadia. Kali ini aku akan membahas mengenai kisah perampasan nyawa seseorang yang berakhir dramatis. Bahkan ada yang kasusnya hingga kini belum selesai, padahal sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Namun dua kasus ini memiliki kemiripan, di mana korban berusaha membantu pihak berwenang untuk menangkap pelakunya. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak video ini sampai selesai ya. Tapi seperti biasa nih, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, tolong dukung aku dengan klik tombol subscribe dan tolong juga aktifkan tombol loncengnya. Karena dukungan kalian berarti banget nih agar channel ini semakin berkembang. Kalau udah, gak usah lama-lama lagi, kita lanjut ke pembahasannya. 1. Lizeth Andrea Cuesta. Lizeth Andrea Cuesta yang berusia 19 tahun ditemukan oleh seorang pengendara pada tanggal 12 Februari 2018 dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Di tubuhnya dipenuhi darah dan terdapat luka yang cukup besar di lehernya. Cuesta ditemukan di pedesaan Tesla Road, daerah Livermore, California sekitar pukul 2 pagi. Pengendara tersebut lantas berhenti dan membantu Cuesta, kemudian datang lagi pengendara lain hingga total ada 3 orang pengendara yang berhenti untuk membantu Cuesta pada saat itu. Dengan sisa-sisa tenaga yang tersisa, Cuesta memberitahu pada orang-orang yang membantunya siapa yang telah membuat dia seperti itu. Ketiga pengendara tersebut pun mengingat dengan jelas kalau Cuesta sempat menyebut sebuah nama, yaitu Melissa Jill Leonardo. Lantas 3 orang yang membantu itu pun sempat mengajak Cuesta berdoa sambil menunggu pertolongan datang. Tidak lama, polisi dan ambulans pun datang dan segera membawa Cuesta ke rumah sakit. Ternyata sebelum 3 pengendara tersebut menemukan Cuesta, ada seorang pengendara lain yang juga melihat Cuesta. Namun saat itu dirinya tidak berhenti untuk membantu Cuesta karena melihat Cuesta yang bersimbah darah. Dirinya juga merasa takut pelaku masih ada di sekitar sana. Akhirnya si pengendara ini memilih melanjutkan perjalanannya. Namun setelah dia sampai di tempat yang mendapatkan sinyal, dia langsung berhenti dan menelepon 911 untuk memberitahu bahwa ada seseorang yang terluka di Tesla Road. Karena di tempat Cuesta ditemukan ini ternyata tidak terdapat sinyal. Tesla Road merupakan desa terpencil yang terletak di bawah bukit. Cuesta pun pada akhirnya tiba di rumah sakit dan di sisa nafas terakhirnya, ia kembali menceritakan pada polisi yang bernama Sersan Ray Kelly siapa pelaku yang telah dengan tega melukainya tersebut. Cuesta pun menyebutkan 2 buah nama, yaitu Danny Lee Benjamin Gross yang berusia 19 tahun dan Melissa Jill Leonardo yang berusia 25 tahun. Tidak lama setelah menyebutkan nama pelaku, Cuesta pun meninggal dunia di rumah sakit karena mendapatkan luka yang parah di tenggorokannya dan beberapa luka tusukan di tubuhnya. Polisi pun menyelidiki TKP kejadian yang sangat dramatis, di mana ditemukan bekas darah Cuesta yang ditemukan sepanjang 100 meter dari Tesla Road sampai di kaki bukit Livermore di Coral Hollow Pass. Dipastikan di Coral Hollow Pass itulah tempat penyerangan pada Cuesta. Lokasi tersebut pada saat itu tidak mendapatkan sinyal handphone sama sekali. Diduga kuat setelah penusukan itu, Cuesta merangkak sepanjang 100 meter untuk meminta pertolongan ke Tesla Road. Polisi juga menemukan sebuah tali yang diduga digunakan pelaku untuk mengikat Cuesta di sekitaran TKP. Masih di hari yang sama, yakni pada tanggal 12 Februari 2018, 12 jam setelah penemuan Cuesta, polisi pun menangkap Daniel dan Melissa sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Cuesta. Saat penangkapan, keduanya pun sempat mengelak dan mengaku tidak bersalah. Nah, sebelum lanjut ke kasusnya nih teman-teman, aku akan menjelaskan siapa itu Daniel, Melissa, dan Cuesta. Ternyata mereka bertiga ini merupakan rekan kerja di sebuah restoran cepat saji di Tracy, California. Namun ketiganya ini memiliki hubungan percintaan yang unik, di mana Daniel merupakan tunangan dari Melissa. Namun ia juga berhubungan dengan Cuesta, dan Melissa pun mengetahui hal itu. Bahkan sebelum pernikahan itu terjadi, Melissa tengah mengandung anak Daniel. Namun Melissa juga tampaknya tidak keberatan mengetahui Daniel memiliki hubungan dengan Cuesta. Bahkan sebelum terjadinya perampasan nyawa Cuesta itu, terjadi sebuah kejadian yang tidak masuk di akal nih teman-teman. Di mana Cuesta sempat diajak jalan-jalan oleh Daniel dan Melissa, dan terjadi sebuah hal yang sangat mencengangkan. Nah, kita kembali lagi ke penyelidikan polisi ya teman-teman. Daniel yang selalu mengelak dan mengaku tidak bersalah telah melakukan kejahatan pada Cuesta. Akhirnya saat diwawancarai oleh sebuah stasiun TV KTVU di Februari 2018, Daniel mengaku kalau dia memang bersalah atas kasus perampasan nyawa Cuesta. Namun entah kenapa dia harus mengakui di stasiun TV, bukan pada polisi.
Saat diwawancara itu, Daniel mengaku sangat menyesal dan sama sekali tidak berniat melakukan kejahatan tersebut. Ia juga menyebutkan kalau tunangannya yaitu Melissa sama sekali tidak terlibat dalam kejahatan pada Cuesta tersebut. Berdasarkan pengakuan Daniel di stasiun televisi tersebut, polisi pun semakin mendalami pengakuan Daniel hingga akhirnya terungkap kronologi kejadian malam itu. Beberapa jam sebelum kematian Cuesta, yakni pada tanggal 11 Februari 2018, Daniel, Melissa, dan Cuesta yang baru saja pulang kerja pada saat itu mengajak Cuesta untuk berjalan-jalan. Karena kondisi saat itu sudah malam dan saat itu Cuesta juga baru pindah bersama ayahnya dari Tracy ke San Jose. Mungkin Cuesta pada saat itu berpikir daripada pulang, mending ikut dengan teman-temannya jalan-jalan. Cuesta pun akhirnya naik ke mobil bersama Daniel dan Melissa. Mereka pun melakukan perjalanan yang tidak jelas tujuannya. Yang penting mereka bersenang-senang. Dan selama perjalanan itu, menurut pengakuan Daniel, ketiganya menghisap ganja. Sampai kemudian mereka tiba di daerah Livermore. Daniel pun mengajak Cuesta untuk berhubungan badan di jok belakang mobil. Sementara Melissa, tunangannya sendiri, menjadi supir pada saat itu. Daniel meminta saat berhubungan itu tangan Cuesta diikat, dan Cuesta pun setuju. Memang agak aneh banget nih teman-teman hubungan mereka itu. Kok bisa-bisanya Melissa juga diam saja saat Daniel dan Cuesta berhubungan badan? Dan kenapa juga Cuesta mau melakukan itu sementara dia tahu Daniel merupakan tunangan Melissa? Namun kenapa hal itu bisa terjadi, alasannya hanya diketahui oleh mereka saja ya teman-teman. Nah, lanjut lagi menurut kronologi yang Daniel sampaikan, setelah berhubungan badan itu, tangan Cuesta ini secara tidak sengaja menyenggol bagian bawah dada Daniel dan Daniel pun merasa kesakitan di tulang rusuknya. Daniel pun spontan membentak Cuesta dan memakinya, hingga akhirnya percekcokan itu terjadi dan Daniel pun menikam Cuesta beberapa kali di leher dan tubuhnya. Setelah Cuesta terluka dengan sangat parah, Daniel dan Melissa pun membuang Cuesta di kaki bukit Livermore. Sebelum akhirnya Cuesta berjuang dengan cara merangkak hingga sampai di Tesla Road. Daniel mengatakan kalau dia melakukan penikaman itu seorang diri karena tidak sengaja, mungkin juga karena pengaruh ganja yang dia isap sehingga emosinya menjadi tidak terkontrol. Akhirnya pada persidangan di Mei 2018, Daniel juga mengaku bersalah atas semua perbuatannya dan dia merasa sangat menyesal, sementara Melissa masih mengaku kalau dirinya tidak terlibat. Namun pada Agustus 2019, Melissa pun ditetapkan bersalah dengan adanya bukti-bukti dan kesaksian dari 5 orang, yaitu 3 orang pengendara yang menolong Cuesta pada saat itu, seorang detektif, dan 1 orang polisi yang saat itu mendengar kesaksian Cuesta bahwa pelaku penikaman pada Cuesta yaitu bukan hanya Daniel, tetapi juga Melissa. Keduanya pun bisa menghadapi hukuman penjara dengan maksimal seumur hidup. Nah, kalau menurutku ya teman-teman, kemungkinan besar Melissa ini memang benar terlibat, karena mungkin saja saat itu Melissa juga tidak terima kalau Daniel berhubungan badan dengan Cuesta di depan matanya. Apalagi saat itu Melissa juga tengah mengandung anak Daniel. Bisa jadi ia ingin melenyapkan nyawa Cuesta agar tidak berhubungan dengan Daniel lagi. Hanya saja pada saat itu Daniel menutupi itu semua. Cuma ini hanya perkiraanku saja ya teman-teman. Karena mana ada sih wanita yang mau melihat kekasihnya sendiri berhubungan badan dengan orang lain di depan matanya, apalagi ia tengah mengandung. Sementara itu orang tua Cuesta tentunya sangat terpukul atas meninggalnya sang putri. Cuesta dikenal sebagai anak yang pemberani dan sang ayah pun sangat bangga pada putrinya. Karena Cuesta mampu bertahan dengan kondisi penuh luka hingga akhirnya dia bisa bertemu penolong dan polisi. Kemudian memberitahu mereka siapa pelaku yang telah melakukan kejahatan padanya. Polisi Ray Kelly yang melakukan penyelidikan pada saat itu pun mengatakan kalau Cuesta seperti seorang pejuang. Tidak terbayangkan dengan kondisi terluka parah dan darah terus keluar dari tubuhnya, Cuesta mampu merangkak hingga 100 meter. Dan atas kegigihannya itu, ia pun bisa berhasil memberitahu siapa pelakunya dan bisa menerima keadilan karena pelakunya telah dihukum. 2. Julie Jensen. Kasus kedua ini cukup rumit nih teman-teman, di mana korban ini sempat curiga kalau dirinya akan dihabisi oleh suaminya sendiri. Dan sebetulnya kasus ini juga terjadi sudah cukup lama, yaitu pada tahun 1998. Namun hingga 2023, kasusnya masih berlanjut. Julie Jensen atau Julie Griffin dilaporkan menghabisi dirinya sendiri oleh Mark Jensen, suaminya, pada tanggal 3 Desember 1998 di rumah mereka di Pleasant Prairie, Wisconsin, Amerika Serikat. Polisi pun segera datang memeriksa kejadian tersebut.
Namun pada saat polisi datang, polisi menemukan kejanggalan. Terlebih ketika seorang tetangga bernama Ted Watch memberikan sebuah surat yang ditulis oleh Julie pada tanggal 21 November 1998 atau 12 hari sebelum meninggalnya Julie. Ted mengatakan pada polisi, kalau sampai terjadi sesuatu dengan Julie, maka surat tersebut harus diberikan pada polisi. Dan isi di dalam surat tersebut sangat mencengangkan, teman-teman. Seperti sudah bisa meramal kematiannya sendiri, Julie mengatakan kalau dirinya merasa takut dan curiga atas perilaku Jensen akhir-akhir itu. Dia merasa kematiannya akan datang lebih cepat. Julie juga mengatakan di dalam suratnya kalau dia tidak pernah ingin menghabisi nyawanya sendiri karena dia sangat menyayangi anak-anaknya. Dan Julie juga meminta kalau sesuatu yang buruk terjadi padanya, polisi harus menangkap suaminya. Akhirnya pada saat itu jenazah Julie pun diautopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya oleh seorang dokter bernama Michael Cambliss. Dari hasil autopsi, Dr. Michael mengatakan kalau di dalam tubuh Julie terdapat luka dalam akibat pecahnya pembuluh darah dan ditemukan sebuah zat anti beku di dalam tubuh Julie yang membuat Dr. Michael yakin kalau Julie bukanlah menghabisi nyawanya sendiri, melainkan memang dengan sengaja ada yang ingin menghabisi nyawanya. Namun bukti-bukti tersebut tidaklah cukup untuk menangkap dan menahan Jensen. Kasus kematian Julie pun berjalan cukup alot, namun polisi berusaha menemukan bukti-bukti lain agar bisa menjebloskan Jensen. Jensen sendiri pada saat itu mengaku tidak bersalah dan tetap kekeh bilang kalau istrinya ini memang memiliki depresi dan ingin menghabisi dirinya sendiri. Sebelum kita lanjut ke penyelidikannya nih teman-teman, aku bahas dulu kehidupan Julie dan Jensen sebelum peristiwa mengerikan itu terjadi. Julie dan Jensen ini adalah pasangan romantis dan mereka berdua sudah berpacaran ketika mereka masih berkuliah di Universitas Wisconsin Parkside di Kenosha, yang berada di wilayah Wisconsin, Amerika Serikat. Mereka pun pada akhirnya memutuskan menikah pada tahun 1984. Saat itu Jensen sudah menyelesaikan kuliahnya sedangkan Julie tidak menyelesaikannya. Setelah menikah, Jensen pun bekerja sebagai manajer cabang di sebuah perusahaan keuangan. Sedangkan Julie bekerja paruh waktu di pelabuhan di Chicago. Kehidupan pernikahan mereka pada awalnya baik-baik saja dan bahagia. Hingga akhirnya keduanya pun dikaruniai dua orang putra bernama David Jensen dan Douglas Jensen. Namun pada saat itu sebuah konflik muncul pada tahun 1991, di mana saat itu Julie ini berselingkuh dengan rekan kerjanya. Namun hal itu tidak berlangsung lama karena Jensen mengetahuinya. Alih-alih bercerai, Jensen lebih memilih memaafkan istrinya tersebut. Namun nampaknya kehidupan pernikahan mereka tidak sama lagi setelah itu. Julie mencurigai Jensen juga memiliki selingkuhan dengan rekan kerjanya. Mereka menjadi sering bertengkar dan Jensen tidak perhatian lagi pada Julie. Julie merasa kalau Jensen ini ingin balas dendam padanya, dan dia tidak benar-benar memaafkan Julie atas perselingkuhannya. Julie pun sempat ingin bercerai dengan Jensen, namun saat itu Jensen selalu mengancam kalau Julie ingin bercerai, maka Julie tidak akan pernah lagi bertemu dengan anak-anaknya. Intinya saat itu Jensen ini membuat hidup Julie merasa tidak bahagia, dan Julie pun selalu merasa khawatir, terutama di beberapa hari sebelum kematiannya. Julie berpikir kalau Jensen ingin menikahi selingkuhannya, sehingga Jensen berniat menghabisi Julie. Julie pun sempat menceritakan kekhawatirannya tersebut pada tetangganya. Bahkan Julie juga melihat sebuah daftar tulisan yang berisi jarum suntik dan racun yang Jensen tulis. Namun memang agak disayangkan ya teman-teman, kenapa Julie ini tidak melapor pada polisi. Bahkan surat yang dititipkan pada tetangganya pun harus diberikan pada polisi apabila terjadi apa-apa dengannya. Hingga akhirnya 12 hari setelah berbicara dengan tetangganya itu, Julie pun ditemukan meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 1998. Lanjut lagi ke penyelidikan kasus kematian Julie nih teman-teman. Kepolisian pun berusaha mengumpulkan bukti-bukti kuat yang dapat menjerat Jensen. Hingga akhirnya ditemukan sebuah histori internet milik Jensen yang berkaitan dengan racun. Jaksa pun berpendapat kalau Jensen ini telah meracuni Julie dengan etilena glikol atau anti beku, kemudian mencekik Julie di garasi rumah mereka. Akhirnya setelah menunggu lama, kasus ini naik juga ke pengadilan 10 tahun kemudian, yakni pada tanggal 27 Februari 2008. Jensen pun dinyatakan bersalah telah menghabisi nyawa Julie dan mendapatkan hukuman penjara seumur hidupnya tanpa bisa melakukan pembebasan bersyarat. Saat itu pengacara Jensen pun mengatakan kalau Jensen ini tidak bersalah dan hanya dijebak oleh Julie yang mengalami depresi.
karena pada saat itu Julie merasa cemburu dengan selingkuhan Jensen. Namun kenyataannya pada saat itu Jensen ini benar-benar menikahi selingkuhannya itu loh teman-teman setelah kematian Julie. Yang membuat hal ini semakin menguatkan kepolisian kalau motif kematian Julie ini agar Jensen bisa menikah dengan selingkuhannya. Lantas mengapa dia tidak mau bercerai dengan Julie padahal Julie sudah ingin bercerai? Pendapatku Jensen ini masih memiliki rasa sakit hati yang begitu besar pada Julie karena perselingkuhannya di tahun 1991. Dan sepertinya pada saat itu juga dia masih mencintai Julie. Namun di lain sisi rasa sakit hatinya juga begitu besar, sehingga dia tidak mau melepaskan Julie dan membuat Julie menderita. Sampai akhirnya Jensen ini menjalin hubungan dengan rekan kerjanya yang bernama Kelly Labonte Grimmon, yang membuatnya ingin menikahi perempuan itu. Dan setelah Kelly dan Jensen ini menikah, David dan Douglas akhirnya dirawat oleh Kelly. Dengan berbagai alasan yang pengacara Jensen ini ungkapkan di pengadilan, hakim tetap memutuskan kalau Jensen ini bersalah dan mendapatkan hukuman seumur hidupnya ya teman-teman. Namun, apakah kasus ini sudah selesai? Tidak teman-teman, karena pengacara Jensen mengajukan banding dan mengatakan kalau surat yang dibuat Julie itu tidak bisa dijadikan barang bukti. Dan bisa saja itu merupakan surat jebakan dari Julie agar Jensen bisa masuk penjara. Dan ya, karena hal itu, hakim menyetujui Jensen dibebaskan pada tanggal 13 Desember 2013. Hukuman seumur hidup Jensen telah dibatalkan. Didukung pada saat itu anak Jensen, David dan Douglas menulis surat terbuka untuk hakim agar ayahnya dibebaskan. Dan mereka mengatakan kalau mereka sangat mencintai ayah mereka. Namun jaksa tidak menyerah begitu saja. Jaksa berpikir pasti ada bukti kuat yang bisa menjerat Jensen kembali guna mendapatkan keadilan bagi Julie. Pada tahun 2015, Departemen Kehakiman Negara bagian pun meminta panel banding federal untuk mempertimbangkan kembali pembatalan hukuman pada Jensen. Akhirnya di tahun 2016, jaksa pun kembali membuka kasus kematian Julie, dan baru pada tahun 2021, Mahkamah Agung menguatkan keputusan pengadilan banding untuk memerintahkan pengadilan baru bagi Mark Jensen. Pengadilan ulang pada Jensen ini baru saja dilakukan loh teman-teman pada tanggal 12 Januari 2023 lalu. Saat ini jaksa sedang berusaha keras agar Julie mendapatkan keadilannya. Saksi-saksi yang pernah bersaksi di persidangan pertama tahun 2008 pun kembali dihadirkan. Namun bagi saksi-saksi yang sudah meninggal, video kesaksiannya dijadikan barang bukti oleh jaksa. Saksi yang dihadirkan kembali pada tanggal 12 Januari 2023 itu salah satunya merupakan rekan David Jensen yang merupakan anak dari Mark Jensen. Dia bernama Eric Skur dan ibunya Laura Skur. Eric bersaksi kalau pada tahun 1998 itu dirinya masih kelas 3 SD dan sekelas dengan David. David ini sempat curhat pada Eric kalau pada saat itu ibunya tengah sakit, tapi sang ayah tidak akan membawa ke rumah sakit walaupun ibunya merasa kesakitan. David juga mengatakan kalau ayahnya ini selalu mengabaikan ibunya. Hal ini dikuatkan oleh Laura, ibunya Eric, karena pada saat itu Eric sempat bercerita padanya mengenai orang tua David. Dan tidak lama setelah itu, mereka pun mendengar kasus kematian Julie. Hal ini menjadi dugaan bahwa Jensen memang sudah tidak merawat istrinya dengan baik dan membiarkan Julie begitu saja dalam kondisi sakit. Saksi berikutnya adalah seorang mantan kepala sekolah SMA yang akan mempekerjakan Julie pada saat itu. Dia adalah Joseph Manji. Pada waktu itu, Joseph menelpon Julie untuk membicarakan pekerjaannya tersebut. Namun saat itu yang mengangkat telepon adalah Jensen. Jensen pun mengatakan pada Joseph kalau pada saat itu Julie sedang tertidur. Julie sedang tertidur, dia akan tertidur dalam waktu yang lama. Begitu kata Jensen melalui sambungan telepon dan kemudian ia pun tertawa. Hal itu membuat Joseph sedikit bingung dan merasa sangat janggal. Ditambah setelah itu, berita tentang meninggalnya Julie tersebar. Saksi selanjutnya ada Dr. Michael Cambliss yang melakukan autopsi pada jenazah Julie. Dr. Michael pun masih bersaksi yang sama bahwa saat itu dia menemukan luka di dalam tubuh Julie dan menemukan adanya anti beku di dalam tubuhnya. Dan dengan tanda-tanda itu, Julie bukan menghabisi nyawanya sendiri, melainkan ada yang memang sengaja menghabisinya. Dan kemudian ada salah satu tetangga yang ikut bersaksi juga, yaitu Ted Watch. Namun pada tanggal 12 Januari kemarin, hanya diputar video kesaksiannya saja di persidangan tahun 2008, karena Ted ini ternyata sudah meninggal dunia. Di kesaksiannya, Ted mengatakan kalau Julie sering datang ke rumahnya untuk curhat mengenai Jensen. Bahkan sebelum kematiannya, Julie juga datang ke rumahnya untuk bercerita. Sikap Jensen membuat Julie khawatir dan ketakutan.
Ted juga mengatakan kalau Jensen mencoba meracuni Julie atau mencoba membuatnya gila dengan mengancam akan mengambil anak-anaknya. Mark Jensen pun yang kini berusia 63 tahun juga hadir di persidangan ulang pada tanggal 12 Januari 2023. Jensen masih dengan keyakinan yang sama bahwa dia tidak bersalah dan Julie meninggal karena menghabisi nyawanya sendiri. Persidangan pun saat ini masih berlanjut ya teman-teman, dan akan lanjut lagi di Februari 2023 nanti. Semoga saja para penuntut dan hakim bisa memberikan keadilan bagi Julie jika memang Jensen bersalah. Dan semoga di persidangan kedua ini kasus ini bisa selesai dan diketahui siapa sebenarnya yang bersalah. Nah, buat teman-teman, kalau kalian juga punya teori tersendiri, apakah Jensen ini benar menghabisi nyawa Julie atau tidak? Silahkan komen di bawah ya. Nah, itu dia teman-teman pembahasan dari 2 kasus kematian yang paling miris. Mungkin pelajaran yang bisa kita ambil, jangan mencoba untuk bermain api atau menjalin hubungan dengan orang lain apabila sudah memiliki pasangan. Karena bisa jadi pasangan kita yang terlihat biasa saja dan sudah memaafkan kita ternyata memiliki dendam di hatinya yang luar biasa. Dan mereka sanggup melakukan apapun dengan membawa dendam itu. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol like dan share-nya kalau kalian suka dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.